Halo, perkenalkan nama saya Janati Alfitri dengan NIM 21106111207 dari kelas A Perbandingan Hukum Pidana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan perbandingan pengaturan pembuktian perkara pidana antara Indonesia dengan Korea Selatan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah perbandingan hukum pidana. Pembuktian merupakan proses yang paling penting dan krusial dalam penyelesaian suatu masalah hukum. Pembuktian dalam perkara pidana ini bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Tujuan dari pembuktian sebagai bentuk gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung makna bahwa benar suatu peristiwa pidana ini telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah, sehingga ada bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh terdakwa. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan pembuktian perkara pidana di Indonesia dan Korea Selatan, mengingat bahwa kedua negara ini memiliki sistem hukum yang sama, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah ada yang menjadi pembeda terhadap pengaturan hukumnya. Oleh karena itu, hal yang akan saya bahas pada video kali ini adalah bagaimana perbedaan dan juga persamaan pembuktian perkara pidana di Indonesia dan Korea Selatan, dan apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari aturan kedua negara tersebut. Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 183, yang mana sistem yang dianut oleh KUHP ini adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif, di mana dalam isinya ini berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana ini benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa ini harus memenuhi setidaknya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah. Sedangkan hukum pembuktian di Korea Selatan ini diatur di dalam beberapa pasal pada Criminal Procedure Act Korea Selatan yang tercantum pada bab 3 bagian 2. Adapun persamaan pengaturan dari pembuktian perkara pidana berdasarkan KUHP Indonesia dan juga Criminal Procedure Act Korea Selatan adalah yang pertama dari sistem hukumnya. Indonesia dan Korea Selatan ini sama-sama menganut sistem hukum yang sama, yaitu civil law. Civil law ini adalah sistem hukum yang menitik beratkan kepada aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis. Artinya dalam negara yang menganut sistem hukum ini, peran suatu peraturan perundang-undangan sangatlah penting, dan segala tindakan pemerintah itu harus memiliki dasar peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah pengertian dari pembuktian itu sendiri. Di Indonesia, yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti yang dipergunakan ini bertujuan untuk membuktikan suatu fakta. Sedangkan di Korea Selatan, yang dimaksud pembuktian adalah proses pengumpulan, penilaian, dan juga presentasi bukti yang relevan untuk mendukung argumen yang bertujuan untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang. Lalu persamaan yang selanjutnya adalah dari jenis alat buktinya. Jenis alat bukti yang sama antara Indonesia dengan Korea Selatan adalah alat bukti keterangan saksi dan juga keterangan ahli. Di Indonesia sendiri, alat bukti keterangan saksi ini diatur di dalam pasal 185 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan di Korea Selatan, alat bukti keterangan saksi ini diatur dalam pasal 146 Criminal Procedure Act yang berbunyi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, pengadilan dapat memeriksa setiap orang sebagai saksi. Kemudian yang kedua adalah keterangan ahli. Di Indonesia sendiri, alat bukti keterangan ahli ini diatur dalam pasal 186 KUHP yang berbunyi keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan pada sidang pengadilan. Sedangkan di Korea Selatan, hal tersebut diatur dalam pasal 169 Criminal Procedure Act yang menyatakan bahwa
Pengadilan dapat memerintahkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman untuk memberikan keterangan ahli. Lalu persamaan selanjutnya adalah sumpah. Di Indonesia, saksi yang akan diperiksa ini harus terlebih dahulu disumpah sebelum menyampaikan kesaksiannya di muka persidangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat 3 yang berbunyi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sedangkan di Korea Selatan, hal tersebut diatur dalam pasal 156 Criminal Procedure Act yang berbunyi, seorang saksi ini wajib mengangkat sumpah sebelum diperiksa dengan ketentuan bahwa hal yang sama tidak berlaku dalam hal-hal di mana ada ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang. Lalu persamaan yang terakhir adalah asas hukumnya. Indonesia dan Korea Selatan ini sama-sama menjunjung tinggi penggunaan asas praduga tak bersalah, yang artinya seseorang ini tidak boleh dianggap bersalah sampai orang tersebut terbukti bersalah. Di Indonesia sendiri, hal tersebut diatur dalam penjelasan KUHP butir 3 huruf C, sedangkan di Korea Selatan diatur dalam pasal 275 Criminal Procedure Act. Selanjutnya adalah perbedaan. Nah, perbedaan ini yang pertama ada dari sumber hukumnya. Sumber hukum pembuktian yang digunakan oleh Indonesia ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan di Korea Selatan adalah Criminal Procedure Act nomor 341 tahun 1954 yang telah diamandemen dalam Criminal Procedure Act nomor 9765 tahun 2009. Lalu selanjutnya adalah dalam pemeriksaan alat bukti. Mengenai alat bukti elektronik di Indonesia sendiri ini belum diatur di dalam KUHP, tapi diatur di dalam Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 2 yang pada intinya menjelaskan bahwa barang bukti elektronik berupa informasi, dokumen, dan lainnya itu merupakan barang bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan jika di Korea Selatan itu sudah diatur di dalam pasal 292 Criminal Procedure Act Korea Selatan. Perbedaan selanjutnya adalah mengenai alat bukti. Alat bukti di Indonesia ini diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa yang semuanya ini diatur dalam satu pasal yang sama. Sedangkan di Korea Selatan, pengaturan alat bukti ini diatur dalam pasal yang terpisah, yaitu terdapat di pasal 146, 169, dan juga pasal 180 Criminal Procedure Act. Selanjutnya adalah jenis alat bukti. Di Indonesia, alat bukti petunjuk ini digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dijelaskan lebih rinci di dalam pasal 188 KUHP. Sedangkan di Korea Selatan, petunjuk ini tidak dijadikan alat bukti dan tidak diatur di dalam Criminal Procedure Act. Selain itu, di Indonesia pengakuan ini juga diandalkan sebagai salah satu alat bukti. Sedangkan di Korea Selatan tidak, karena dikhawatirkan ada penyampaian pengakuan yang dipaksakan. Kemudian, di Indonesia keterangan terdakwa ini juga digunakan sebagai salah satu alat bukti yang diatur di dalam pasal 189 KUHP. Sedangkan di Korea Selatan, pengakuan terdakwa ini tidak dikategorikan sebagai alat bukti di dalam Criminal Procedure Act. Selanjutnya adalah mengenai apa saja kelemahan dan kelebihan pengaturan pembuktian perkara pidana antara Indonesia dan Korea Selatan. Oke, jadi dari kelebihannya sendiri adalah Indonesia dan Korea Selatan ini sama-sama menggunakan asas praduga tak bersalah yang mendasari pelaksanaan sistem peradilan. Lalu kelebihan yang Korea Selatan miliki adalah karena telah mengandalkan bukti video sebagai salah satu alat bukti konkret yang dapat digunakan dan diatur secara langsung dalam Criminal Procedure Act, serta sama-sama menjunjung perlindungan atas hak masing-masing individu yang terlibat
ada perkara. Kemudian untuk kelemahannya, kebalikan dari Korea Selatan tadi, Indonesia dalam pengaturannya tidak mengatur mengenai alat bukti elektronik. Sementara di Korea Selatan, pada pengaturannya belum terdapat aturan mengenai penggunaan bukti ilegal, yang mana hal ini dapat menimbulkan misinformasi terhadap suatu bukti yang akan digunakan di persidangan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.